Bayangkan sebuah titik kecil di peta Asia Tenggara. Bukan negara luas, bukan negeri dengan tambang emas atau ladang minyak. Hanya sebuah pulau kecil di tepi Selat Malaka, tepat di seberang Batam. Namanya Singapura. Namun dari pulau kecil inilah lahir salah satu kekuatan ekonomi paling berpengaruh di dunia. Kota ini dikenal rapi, tertib, dan nyaris tanpa celah. Hukum ditegakkan tanpa kompromi. Teknologi maju, ekonomi stabil. Dari Marina Bay hingga distrik finansialnya, gedung pencakar langit berdiri seperti simbol disiplin dan kemakmuran. Dunia mengenalnya sebagai pusat keuangan Asia, bahkan dunia, tapi justru disinilah keanehannya dimulai. Singapura adalah anomali ekonomi. Negara kecil, tanpa sumber daya alam, tanpa wilayah belakang ekonomi yang luas, namun mampu menyaingi negara-negara raksasa. Pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Dari mana sebenarnya kekuatan itu berasal? Jawabannya jarang dibicarakan secara terbuka. Namun, para pelaku keuangan global sangat memahaminya. Selama puluhan tahun, Singapura berperan sebagai brankas raksasa bagi kekayaan orang Indonesia. Bukan hanya pengusaha besar, bukan hanya konglomerat, tetapi juga pejabat, elit politik, dan individu super kaya. Alasannya, 1. Kepercayaan, hukum yang konsisten, sistem perbankan efisien, privasi dijaga ketat, dan rasa aman yang seringkali sulit mereka temukan di tanah air sendiri. Aliran uang dari Indonesia ke Singapura bukan angka kecil. Nilainya mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Begitu besar, hingga banyak analis berani mengatakan bahwa tanpa dana dari Indonesia, sistem keuangan Singapura tidak akan sekuat sekarang. Uang Indonesia menjadi darah yang mengalir di nadi perbankan Singapura, memberi likuiditas, menjaga stabilitas, dan memperkuat fondasi ekonomi. Namun, seperti tubuh manusia, ketika aliran darah terganggu, tubuh yang terlihat sehat bisa runtuh dalam sekejap. Ketergantungan ini bukan hal baru. Sejak masa ketidakpastian politik di Indonesia puluhan tahun lalu, Singapura sudah menjadi tempat pelarian modal. Dan kebiasaan itu berlanjut hingga hari ini. Menariknya, pernah muncul isu bahwa Indonesia akan menarik sebagian besar dananya dari Singapura. Hanya rumor, namun dampaknya langsung terasa. Pasar bereaksi, investor gelisah, dan bank-bank bersiap menghadapi skenario terburuk. Karena dalam dunia keuangan, yang paling mahal bukan uang, melainkan kepercayaan. Bayangkan, jika dana besar itu benar-benar ditarik, likuiditas mengering, nilai dolar Singapura tertekan, bursa saham terguncang, dan kepercayaan global mulai retak. Inilah sebabnya Singapura sangat berhati-hati. Stabilitas bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan hidup. Namun di sisi lain, situasi ini membuka pertanyaan besar bagi Indonesia. Bagaimana jika uang itu pulang? Jika dana-dana tersebut kembali ke dalam negeri, perbankan nasional akan mendapat suntikan likuiditas besar. Cadangan devisa menguat. Ketergantungan pada utang luar negeri berkurang. Proyek infrastruktur bisa dibiayai dari kekuatan sendiri. Lapangan kerja tercipta. Industri tumbuh. Dan rupiah menguat. Indonesia tidak lagi berdiri sebagai negara peminjam, tetapi sebagai negara yang membiayai dirinya sendiri. Namun tentu saja, ini bukan langkah sederhana. Pemulangan dana besar berarti risiko besar. Pasar global bisa bereaksi, hubungan diplomatik bisa terguncang, dan jika sistem keuangan dalam negeri belum siap, lonjakan dana justru bisa memicu inflasi dan gelembung ekonomi. Karena itu, kuncinya bukan paksaan, melainkan kepercayaan. Singapura memahami hal ini dengan sangat baik. Itulah mengapa mereka terus memanjakan pemilik modal Indonesia dengan bunga menarik, private banking eksklusif, dan pelayanan kelas dunia. Singapura tahu satu hal, selama Indonesia belum sepenuhnya dipercaya oleh pemilik modalnya sendiri, uang itu akan tetap bertahan di sana. Namun, ada satu kenyataan yang tak bisa dihapus. Ketergantungan Singapura pada dana Indonesia itu nyata. Negeri kecil itu terlihat kokoh, tapi sebagian pondasinya berdiri di atas kekayaan bangsa lain. Sementara Indonesia yang sering dipandang lemah, sebenarnya
memegang pengaruh besar yang jarang disadari. Inilah ironi Asia Tenggara. Satu negara kecil terlihat kuat karena uang. Satu negara besar diam, tapi menyimpan kunci perubahan. Jika suatu hari Indonesia berhasil membangun sistem yang benar-benar dipercaya, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kepastian hukum dan stabilitas, sejarah bisa berubah arah. Uang itu akan pulang dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, dunia akan menyaksikan pergeseran kekuatan besar di kawasan ini. Untuk saat ini, keseimbangan masih terjaga. Singapura tetap berdiri megah. Indonesia masih menimbang langka. Namun satu hal pasti, di balik gemerlap Singapura, ada denyut ekonomi dari Indonesia. Hubungan yang tak selalu terlihat, tapi sangat nyata. Dan jika keseimbangan itu bergeser, dunia akan terkejut, menyadari bahwa kekuatan yang selama ini dikagumi ternyata bersumber dari seberang.